Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang boleh bisa bertemu kembali di rumah Tuhan pada hari ini. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu alami pada hari ini, Tuhan sudah menantikan kita di sini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk lebih datang menyembah Dia. Kita mau bersaat teduh bahwa Tuhan itu lebih baik. Tuhan sangat baik bagi setiap kehidupan kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami sangat dikasihi oleh-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu Bapa dengan segala pergumulan kami. Tulis kisah
Setiap beban kami mau tanggalkan. Biarlah kami dapat fokus. Biarlah kami dapat fokus menyembah Engkau, memuji Engkau, karena Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Rawatlah kami satu persatu. Kami sungguh tidak bisa tanpa-Mu. Kami butuh Engkau di setiap jalan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Dan pada hari ini kami umat-Mu mau bersorak-sorai meninggikan Engkau Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, telah mengalahkan maut. Tuhan, jamaah dengan setiap Roh Kudus, umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, Kau yang berikan sukacita, berikan pengharapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau sorangan. Haleluya. This is God.
semua. Mari kita terus puji Tuhan. Tersedia untukmu di tiap jalan, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau sandarkan diriku lewat semua kasihmu. Engkau hari esokku dengan sediakan lebih dari yang kupinta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya aku hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku dan sangat indah. Hari ini dan selamanya Tuhan hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan bagiku. Haleluya. Tiap langkahmu tersedia petunjukmu di setiap jalanmu, tersedia kasihmu lewat suka dan duka. Kau sandarkan diriku lewat semua wakilmu. Engkau hari esokku dengan sediakan lebih dari yang kau yang terbaik. Hari ini dan selamanya Tuhan hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku dan sangat indah. Hari ini dan selamanya Tuhan hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan bagiku. Bapak Ibu terus percaya Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Lewat setiap duka, lewat setiap duka kita, Dia selalu ada. Lebih dari yang kupinta, ya sempurna. Hari ini dan selamanya Tuhan hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku dan sangat indah. Hari ini dan selamanya Tuhan hidup darah, Tuhan menyayangi pada dan salibnya. Telah Dia sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya teringat satu kisah
tentang Lazarus. Ketika Lazarus sedang sakit, Maria dan Marta saudaranya Lazarus, dia berusaha menghampiri Tuhan Yesus, memberi pesan bahwa saudaranya sedang sakit. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung datang pada waktu itu. Beberapa hari setelahnya, ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah dikubur. Bagi kebanyakan orang, mungkin harapan itu sudah selesai, sudah habis, karena orang yang terkasih sudah tidak ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia bukan hanya sekedar memberi kesembuhan pada Lazarus, tapi dia memberikan hidup, hidup yang kekal bagi setiap kita. Saya percaya mungkin setiap yang kita doakan gak langsung terjawab, seperti halnya Maria dan Marta. Tapi saya percaya Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, dan Dia memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, dalam pujian ini kita kuatkan iman kita bahwa Tuhan turut bekerja setiap musik kehidupan kita. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu kita bangun berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
baik dan terlalu baik. Kami bersyukur hari ini punya Allah seperti Engkau yang dapat kami andalkan. Karena Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Tidak ada hal di dunia ini yang memiliki kepastian kecuali Engkau yang berkuasa menolong kehidupan kami. Kemampuan kami terbatas, pengertian kami terbatas, kepintaran kami terbatas, keahlian kami terbatas. Namun kuasa tidak terbatas atas kehidupan kami. Dan kami tahu Engkau sungguh peduli dengan umat, mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat Tuhan yang datang kepadamu dengan hati yang percaya. Dalam nama Yesus sudah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita hari-hari ini. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku, kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Injil Matius pasal yang ke-6, hal kekhawatiran. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26 sama-sama. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita baca bersama-sama sampai ayat 34. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang apakah umat Tuhan itu boleh sombong atau menyombongkan diri, atau sebaliknya, apa yang seharusnya dilakukan umat Tuhan ketika dapat mengatasi kesombongannya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan orang begitu sombong itu karena kekhawatiran dalam hidupnya. Mengapa? Khawatir tidak diterima, khawatir tidak dihargai, ya.
khawatir direndahkan, khawatir dipandang sebelah mata, khawatir bahwa hidupnya itu dipandang rendah oleh orang lain. Maka untuk mengatasinya itu dia alih-alih menggunakan karakternya, kebiasaannya untuk sombong, menyombongkan diri. Coba perhatikan, kenapa orang itu begitu sombongnya, begitu angkuhnya, supaya menganggap bahwa orang lain menganggap dia itu orang hebat, orang yang berharga, orang yang luar biasa dan orang istimewa. Ternyata kesombongan itu bentuk validasi, bentuk seseorang yang gambar dirinya rusak, saudara. Jadi orang yang sombong itu cenderung menutupi kelemahannya. Dia kurang pede dengan kelemahannya. Apakah dia merasa bahwa dia orang yang jelek, padahal nggak jelek-jelek amat, ya kan? Apakah dia orang yang menarik? Ya, tidak buruk-buruk amat, saudara. Tapi kenapa banyak orang tidak percaya dengan dirinya? Bahwa Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Kurang cukupkah Tuhan menganggap bahwa diri kita ini sangat berharga, spesial, unik, saudara? Spesial, unik, artinya berbeda satu dengan yang lain. Harusnya kita bangga dengan keadaan diri kita. Seringkali ada banyak orang tidak bisa berdamai dengan dirinya, ya kan? Tidak bisa menerima kenyataan kehidupannya. Bagaimana seseorang bisa berdamai dengan dirinya, ya, kalau dia bisa menerima fakta kehidupannya, ya, kenyataan dalam hidupnya, dan menjalani hari-harinya dengan percaya kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus masih dapat diandalkan? Ya, seberapa kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat diandalkan dengan janjinya? Tuhan Yesus berfirman, apakah kita percaya bahwa ketika Tuhan berfirman itu sanggup menggenapinya? Seberapa kita mempercayai Tuhan, itu seberapa membentuk karakter kita, ya. Karakter kita terbentuk, terpola dari pikiran kita. Pikiran kita membuahkan tindakan yang kita ulang-ulang menimbulkan karakter. Ketika kita sudah mulai sedikit kurang percaya, kita pelihara tiap-tiap hari, maka kepercayaan itu sudah mulai luntur, saudara. Kepercayaan itu sudah mulai hilang. Jadi orang kehilangan kepercayaan karena dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita setiap hari. Maka yang terjadi kekhawatiran. Hari ini kita belajar tentang satu kata lagi, khawatir, ya. Kenapa? Ini ada hubungannya. Supaya apa? Kesombongan itu dimulai dari rasa khawatir tentang dirinya, ya. Kesombongan itu berbicara menganggap bahwa orang lain supaya menganggap kita itu berharga. Khawatir tidak dihargai, ya. Ketika kita merasa bahwa kita tidak sama dengan orang lain, kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, apakah kita itu punya nilai? Ya kan? Ingat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita, ya, bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu teringat, ya, bagaimana Tuhan Yesus mengusir roh jahat ke kawanan babi-babi, ya, demi satu orang gila, satu orang kerasukan setan yang keluar dari kuburan yang ada di Gerasa itu, ya, yang di tubuhnya, di hidupnya dirasuki dengan legion. Legion itu banyak jumlahnya. Legion itu disuruh, ya, diizinkan untuk masuk ke kawanan babi, ya. Coba satu ekor babi, ya, harganya berapa Bu Suci? 4.500.000. 4.500.000 kurang lebih, ya.
Tapi kalau di Papua 40 juta setengah. Kalau di Papua. Beda tempat, beda harga. Anggap aja ya, di sini 4.500.000. Nah kalau dikalikan 1.000 babi, berapa? Lah minimal nilainya itu luar biasa, saudaraku. Dan sementara 1 talenta itu punya nilai 1 talenta. Kita minimal punya 1 talenta itu juga punya nilai. Bisa diperkirakan dengan nominal, ya. Dan hari ini ada banyak orang tidak menyadari bahwa hidupnya itu punya banyak nilai, punya nilai yang sangat besar, ya. Saudara bisa berjalan aja itu udah nilainya luar biasa, ya. Kenapa? 1 kaki untuk bikin kaki palsu itu nilainya 30 juta. Kalau 2 kaki, ya, kaki palsu sudah 60 juta. Itu palsu, sudah, ya kan? Lah, untuk menyambungkan ya palsu dengan yang asli itu sudah ada nilai rupiahnya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi banyak orang tidak sadar, ya. Itu baru kaki, belum tangan, ya kan? Belum mata, belum telinga, saudara. Saudara pernah dengar bahwa orang pasang alat bantu pendengaran, 1 telinga itu harganya berapa? 6 juta. Nah, betapa berharganya 1 telinga kita, 2 telinga, saudara. Kalau kita ya bernapas 1 hirupan, ya, kalau saudara ada di rumah sakit menghabiskan 1 tabung oksigen, nilainya sudah berapa? Hari ini saudara gratis. Nah, kalau kita tahu nilai hidup kita begitu luar biasanya, kita bisa menghargai diri kita. Kita bisa percaya diri bahwa Tuhan menciptakan kita itu spesial. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Nah, saudaraku, kekhawatiran seringkali menganggap bahwa hidup kita ini tidak memiliki sesuatu yang berharga. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, bahwa khawatirmu akan hari esok itu akan mencuri, merampas sukacitamu hari ini. Jika engkau hari ini hidup, ya, dalam pikiranmu sudah berpikir tentang hari esok, besok makan apa, sementara hari ini bisa makan, ya, maka sukacitamu hari ini, selera makanmu sudah mulai berkurang. Yang tadinya mau makan sepiring dikurang jadi setengah piring. Supaya apa? Untuk bisa makan di hari esok, ya. Kalau engkau punya hari ini hanya punya uang 10.000 yang kau belanjakan untuk beli beras setengah kilo, ya, sisanya gula 1/4, atau nggak usah gula, garam. Supaya apa? Ketika ingat, lah kalau ini saya makan semua, besok makan apa? Maka yang terjadi hanya makan separuh untuk hari ini. Setengah kilo jadi 1/4 beras. Kita sisakan 1/4 beras untuk hari esok. Kekhawatiran mulai muncul, ya, itu baru untuk besok. Untuk besoknya lagi dari mana? Maka akan menguras energi kita, ya kan? Menguras tenaga kita, sehingga kita tidak mampu bekerja dengan maksimal, berpikir dengan akal sehat. Karena pikiran mulai lemah, tenaga mulai lemah, terjadi kekhawatiran dan terjadi timbul sakit penyakit dalam tubuh kita.
asam lambung mulai naik, emah mulai muncul, ya, selera makan mulai berkurang, ya, kepala jadi migrain aja. Hahaha. Sudah sembuh ya? Puji Tuhan. Walaupun belum sembuh, tetap melayan. Nah, keyakinan yang benar di dalam Tuhan itu menimbulkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, menimbulkan iman yang bertumbuh, ya. Walaupun sakitku belum hilang hari ini, aku punya tekad, aku mau tetap melayani, ya. Maka di situ mukjizat terjadi, saudara, ya. Tapi kalau aku mau melayani kalau sudah sehat, bayangkan saudara, kalau saya berpegang pada prinsip bahwa saya akan melayani kalau saya sehat-sehat saja, ya, berarti saya tidak boleh sakit. Adakah orang yang tidak pernah sakit? Ada? Ya. Kita kuat karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, atasi khawatirmu tentang hari esok dan nikmati hari-harimu hari ini dengan sukacita. Kau bisa menikmati, ya, nasi hangat plus garam, sudah enak, sudah, ya, dibandingkan orang yang khawatir makan sate. Enak juga. enak juga, ya, tapi tidak senikmat ketika ada sukacita di hati, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, khawatir itu seringkali diibaratkan seperti, ya, penyakit yang tidak terlihat. Bisakah engkau melihat kekhawatiranmu? Ya. Kenapa engkau tiba-tiba gelisah? Kenapa engkau tiba-tiba detak jantungmu itu berdebar dengan kencang? Seperti seorang karyawan, seorang bawahan yang tiba-tiba dipanggil oleh atasannya, ya. Bisa jadi ada apa yang terjadi, ya, dengan pemanggilan itu. Deg-degan, saudara. Sesuatu yang dirasakan tapi tidak terlihat. Jadi khawatir itu ibarat sebuah penyakit yang tidak terlihat. Nah, bagaimana bisa mengatasi? Dokter pun tidak akan sanggup, ya. Dokter punya saran cuma bikin aja senang, bikin aja bahagia, ya, bikin aja jalan-jalan. Itu ada modalnya, ya. Senang, ada modalnya nggak kira-kira? Ada modalnya guys. Mau senang, ya, ada modalnya juga, saudaraku. Nah, apa yang bikin tanpa modal? Damai sejahtera. Bedanya senang dengan damai sejahtera. Orang baru naik jabatan senang. Orang baru dapat gajian senang. Orang bisa makan enak senang. Ya kan? Oh, diterima di sekolah yang baru senang. Lulus dengan nilai cum laude senang. Apakah senang ini berjalan long time? Ya. Sementara damai sejahtera, kondisi apapun tetap tenang. Mau senang, mau susah, damai sejahtera menguasai kita. Kita akan tetap tenang, berjalan, melewati hari-hari yang kita lalui. Ya,
Khawatir terhadap hari esok itu mencuri sukacita kita hari ini. Ya. Salah satu pergumulan yang paling sering dialami oleh kita, ya, kita mungkin kita ada yang termasuk atau ada yang pengecualian. Ya. Adakah di tempat ini yang tidak pernah mengalami rasa khawatir? Ada? Marian? Mengalaminya, frekuensinya, nilainya sering, sedang, atau kadang-kadang? Kata istriku kadang-kadang. Ya. Tapi pas kadang-kadang itu grafiknya gitu enggak? Enggak. Seperti ketika kita melihat orang di rumah sakit di ruang ICU yang sedang koma 1 minggu, kita lihat grafiknya itu. Ya, semakin tinggi apa semakin turun, Saudara. Nah, saya sering kali melihat ketika di rumah sakit melihat pasien yang koma. Ya, kalau sudah 1 minggu di ruang ICU, tidak menggerakkan kelopak matanya, tidak menggerakkan mulutnya, tidak menggerakkan kepalanya, lebih daripada 1 minggu, kemungkinan besar almarhum. Ya, itu ditopang dengan oksigen, ditopang dengan gizi asupan melalui infus, ditopang dengan membantu paru-paru jantungnya untuk pernapasan, oksigennya itu. Saudara, itu pun tidak bisa menolongnya. Keluarga mengalami ada, tapi keluarga justru tidak khawatir. Ya, solusinya panggil pendeta. Supaya apa? Biar nggak lama-lama Dimudahkan. sakit menderitanya. Ketika saya datang, ya kan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Pak. Sukacita. Sukacita. Besok pemberitahuan, sudah pulang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita pikirkan hari ini itu menentukan langkah-langkah kita ke depan. Jadi apa yang ada di otak kepala kita ini, ya, yang sering kali kita pikirkan akan membuat kehidupan kita mengarah kepada apa yang akan kita tuju, saudara. Jadi tidak peduli kaya atau miskin, muda, tua ataupun kecil, ya, bangsawan atau rakyat biasa, sehat maupun sakit, pastinya mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada yang khawatir tentang masa depan, ada yang khawatir tentang pasangan hidup, ada yang khawatir tentang pekerjaannya, ada yang khawatir, ya, hari tuanya. Ya kan? Ada yang khawatir berbagai macam hal. Ya, ada yang khawatir tentang anak-anaknya, ada yang khawatir tentang pacarnya. Ya kan? Apakah pacarku ini tetap setia? Ya kan? Ada yang khawatir tentang pasangannya, dan ada yang khawatir tentang rekeningnya. Sehingga harus disembunyikan begitu rupa. Ya. Seperti kasus-kasus yang saudara dengar di berita-berita hari-hari ini, ya. Orang menyimpan emas, ya, di balik dinding, begitu berkilo-kilonya, ya.
menyimpan uang cash di balik dinding, ya, bermiliar-miliar. Khawatir apa? Juli. Ketahuan. Khawatir ketahuan. Iya kan? Deg-degan sudah. Yang punya banyak uang aja itu masih mengalami kekhawatiran. Deg-degan, apalagi yang tidak ada saldonya. Ya kan? Kalau ditanya apakah kita yakin bahwa hari besok itu ada kepastian, saudara? Apakah hari besok, hari ini hari Minggu, besok hari Senin, apakah hari Senin, ya, waktu 24 jam di hari Senin, apakah hidup kita ada kepastian? Siapa yang bisa melihat kehidupan kita di hari Senin? Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang khawatir tentang pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya, pendidikannya, bahkan tentang hal-hal yang belum terjadi. Belum terjadi sudah khawatir. Ya. Kekhawatiran akan merampas sukacita kita hari ini. Jika yang ada di pikiran kita, sebenarnya di pikiran kita saya nunjuk begini ini sudah salah, ya. Ya benar. Sebenarnya yang kita pikirkan, otak kecil ada di mana? Nah, oke lah, lupakan yang itu. Ya. Hari ini kita memikirkan sesuatu tentang hari esok yang belum kita ketahui. Adakah seseorang di antara kita yang bisa memastikan tentang hari esok? Ya, apakah kemungkinan yang terjadi besok itu hanya sebuah prediksi? Kita besok itu sehat atau sakit, itu prediksi. Tapi kita punya keyakinan besok saya sehat, besok saya sembuh, besok saya bisa. Ya, itu keyakinan, saudara. Nah, apakah kita mau melihat hal ini? Penyakit yang tak terlihat ini bisa diatasi atau tidak? Ya, kekhawatiran kita itu bisa diatasi atau tidak? Bukan tidak boleh khawatir, ya. Bukan tidak boleh khawatir. Saya pun, ya, khawatir. Ya. Kalau saya ditinggalkan istri saya gimana ya? Ya kan? Khawatir, saudaraku. Saya nggak ada yang menemani. Saya biasanya makan ditemani istri. Kalau istri saya nggak ada, makan pun nggak enak. Keluar cari makan sendirian pun nggak enak. Kalau nggak ada istri, wah, so cihu ini. Ya kan? Mau keluar jalan-jalan sendirian ngapain? Ya kan? Keliling-keliling naik motor, keliling-keliling Purwokerto semua, nggak ada yang menarik sama sekali, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, ya kan? Nah, ini menimbulkan kekhawatiran, saudaraku yang dikasih. Siapa yang tidak khawatir akan masa depannya? Apakah nanti aku sehat terus? Apakah aku nanti punya duit terus? Apakah aku, ya, aku berarti tergantung pada aku. Khawatir itu karena masalah aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat, saudara. Kalau saudara melihat fenomena, saudara melihat kehidupan nyata di luar sana, saudara melihat satu contoh, tirulah saat melihat orang baik. Jangan melihat, oh, orang yang lagi senang itu kita iri, ya, atau kita melihat orang yang sedang, ya, kesusahan itu mengalami, kita takut, ya. Tirulah saat melihat orang baik
dan periksalah dirimu saat melihat orang jahat. Maka mulut kita akan sedikit tertahan, untuk langsung mengeluarkan perkataan-perkataan. Ya, di sini kita bisa meniru, ya, mengambil bagian yang baik dan mengabaikan bagian yang tidak baik, saudara. Seringkali yang baik maupun yang tidak baik diambil semuanya. Ya. Saudara mungkin tidak pernah mendengar ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar saudara, ya. Saudara tidak mungkin pernah mendengar bahwa ada pencurian-pencurian yang dilakukan secara sengaja dan bersama-sama, ya. Kalau ada, ya, pengambilan barang-barang yang dilakukan sepihak, saudara, di depan sana banyak barang-barang berharga. Di rumah kosong yang di depan sana ada banyak barang berharga. Dan di situ juga ada penjaganya. Tapi di antara penjaga ada yang tidak tahu dan tidak kebagian. Maka yang tidak tahu dan tidak kebagian ini akan speak up. Ya, melihat enggak? Ada keluar masuk orang, ada keluar masuk mobil, ya. Tapi ada orang yang memberikan saran, ya kan? Ini ada orang yang punya ahli membeli barang halal haram, hantar. Aku tanya, pernah ada? Bukan. Apa mas namanya kalau halal haram ya dibeli? Kalau bukan penada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kita memberikan opini kalau ada penjaganya pasti aman. Tapi ternyata ada penjaganya pun tidak aman, saudaraku. Nah, saudaraku, tapi di saat kemudian ada orang yang berubah perkataannya, tadinya nasihatnya menjadi sebelumnya opini, tapi pada waktu kemudian nasihatnya adalah anjuran. Kalau boleh kerjasama, ya kerjasama aja. Paham maksud saya? Oh enggak ya? Ya sudah, saya tutup. Kayaknya Mas Gantik yang paham. Ya, nah, ketika ada orang baik, tirulah, ambillah yang baik. Ketika ada orang yang jahat, periksalah diri kita. Apakah kita juga termasuk bagian di dalamnya? Ketika kita ngobrol dengan orang, kita bisa tahu siapa kita sesungguhnya, saudara. Dan itu akan mengakibatkan kekhawatiran, saudara. Baik. Pikirkanlah akan hal ini, saudara, ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kekhawatiran itu muncul karena manusia lebih percaya kepada apa yang dimilikinya daripada kepada Allah yang memeliharanya. Kalau apa yang kita miliki lama-lama akan habis, ya. Harusnya kalau habis diisi lagi. Setelah diisi kita habiskan. Setelah habis diisi lagi. Begitu siklus kehidupan kita, ya. Siklus kehidupan kita, ya. Sesungguhnya kalau habis itu hal yang biasa. Angka 0 itu menjadi teman yang akrab dalam kehidupan kita untuk bisa mengatasi kekhawatiran kita, saudara. Angka 0 itu sudah biasa. Saya pernah diajarkan oleh seorang guru, ya, guru rohani saya, mentor saya. Nah, bagaimana cara Tuhan memberkati kita?
Bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kita ketika kita bergantung kepada Tuhan? Satu-satunya cara Tuhan memberkati hidup kita adalah dienolkan. Dinolkan, saudara. Jadi nol itu sesuatu yang baik, akrab dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita berada pada angka nol, tidak perlu khawatir. Karena apa? Ada Tuhan. Ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, saudaraku. Melalui bagian ini, Tuhan Yesus tidak sedang mengajarkan kemalasan. Karena orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti bekerja tetap jalan, saudara. Jadi hal ini tidak mengajarkan untuk bermalas-malasan juga. Tapi ya, bagaimana kondisi kehidupan kita tetap memandang kepada tangan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Ia tidak melarang perencanaan. Karena firman Tuhan juga berkata, serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan, maka akan terlaksanalah. Maka akan berhasil apa yang engkau rencanakan. Amsal bilang begitu. Jadi juga tidak meniadakan perencanaan. Orang sudah merencanakan yang terbaik aja hasilnya nol. Ya. Yang jualan mie ayam di sebelah sudah nggak jualan, udah ada 2 minggu kayak. Kenapa? Alasannya? Ada modal. Gak ada yang beli. Modal sih ada, gak ada yang beli. Sudah. Ya. Saya tanya ya kan ke penjual rujak dan teman-temannya. Katanya di bulan Suro ini sepi. Hah? Jualan masih ngitung bulan. Berarti bulan Suro gak ada orang yang jualan karena sepi. Nah. Terus kalau gak jualan, ya jualan gimana ya? Pak Sudi pernah jualan soto. 1 hari lah berapa? 2 mangkok, 3 mangkok, ya kan? Nah terus itu berjalan, ya. Masa tetangga tiap hari harus beli soto, tetangga setiap hari harus makan soto, ya kan? Ya, karena ruang lingkupnya kecil. Tapi kalau sudah di pinggir jalan, ya kan? Bahkan kata influencer, laku nggak laku daganganmu tetap tawarkan, ya kan? Kering pak, kering ya, tiap hari ditawarkan, tiap hari ditungguin, ya kan? Gak laku. Nah, saudaraku, pasti ada sesuatu hal yang membuat ini gagal. Perencanaan yang sudah bagus, yang bikin gerobak, dorong gerobaknya itu ya nilainya sudah 2,5 juta, 3 jutaan, ya kan? Maknya juga pernah bantu di situ juga ya Mak ya? Iya, ya. Sampai Mak libur dulu, ya kan? Gitu. Nah, sudah apa yang sudah kita rencanakan sering kali gagal. Kegagalan itu 0 nilainya, ya. Tapi kalau sudah akrab, ya, gagal bangkit lagi, gagal enak kata motivator. Kalau kamu gagal, bangkit lagi ya. Kalau kamu gagal, bangkit lagi. Di babak belur, bundas-bundas. Habis modal sudah keluar banyak. Akhirnya kita menyerah, khawatir, Tuhan apalagi gitu kan. Nah, saudaraku yang di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa obat kekhawatiran bukanlah kepastian tentang masa depan. Ya, seringkali orang
orang sudah familiar 10 itu 5 tambah 5. Ya kan? 10 itu 5 tambah 5. Padahal 10 itu bisa 2 ditambah 8, 7 ditambah 3. Ya kan? 15 dikurang 5. Hasilnya tetap 10. Seringkali kita memastikan bahwa 10 itu harus 5 ditambah 5. Padahal 1 ditambah 9 ya juga 10. Seringkali kita menolak angka 1. Dalam orang jualan, dalam orang bisnis pun kadang sehari dapat 1, kadang sehari dapat 2, kadang sehari dapat 3. Ya, kadang habis, dapat 10 langsung. Tidak pasti. Kalau bisa memastikan 10 habis, ya, sehari tiap hari dapat 10, alangkah cepat kayanya orang yang jualan. Semua pasti akan jualan. Karena tiap hari laku keras. Ya. Nah, di sini juga ada yang ada di toko. Ya gimana ya? Kadang rame, kadang sepi. Ya kalau pas sepi misalnya, sudah 1 hari sepi, 2 hari sepi, 1 minggu sepi, tutup aja lah, ini bulannya kayak gini. Pengeluaran listrik, pengeluaran air, pengeluaran gaji karyawan, ya, menimbulkan kekhawatiran, ya. Biasanya muncul karena kita lebih sering percaya pada apa yang kita miliki, kemampuan kita daripada Allah yang memelihara kita. Coba kita hitung mundur, kita melihat ke belakang. Pada waktu ya kita punya berkat, kita makan kenyang. Pada waktu kita nggak ada berkat, kita juga makan kenyang. Pada waktu kita punya pendapatan, kita makan kenyang. Pada waktu nggak punya pendapatan, kita juga makan kenyang. Lah, pada waktu nggak punya pendapatan, kita bisa makan kenyang, bahkan menikmati hal-hal yang lain, berkat yang tidak lazim itu. Bukankah itu pemeliharaan Allah yang cukup? Kalau kita melihat itu, ya. Tidak selamanya apa yang kita rencanakan berhasil. Kita pikir pada waktu menikah, ya kan, saya bisa bikin anak. Direncanakan menurut dokter, menurut ilmu kedokteran, kesehatan, kandungan. Wah, kita pelajari semuanya. Bagaimana waktunya bertemu, saudara? Pas hari keberapa? Setelah masa-masa itu, wah itu pas subur-suburnya. Harapan kita, prediksi kita sudah pasti subur ketemu subur jadi. Tapi faktanya enggak juga. Yang enggak direncanakan senggol pun jadi. Ya Bun ya, kesenggol sedikit aja jadi. Ini yang direncanakan, udah konsultasi dokter, sudah minum ya susu yang mahal-mahal itu. Ya masa Bu ya? Ada susu yang mahal untuk apa? Menambah kesuburan. Wah, ada. Enggak jadi juga. Khawatir, saudara. Gimana rasa mengenai? Kalau saya tidak punya keturunan, kalau saya nggak punya anak, bagaimana hari tua saya? Apakah hari tua saya tergantung anak-anak? Enggak juga. Begitu juga yang punya anak, ya. Apakah nanti anak-anak saya juga akan ngopenin saya? Enggak juga. Karena masing-masing akan pergi dengan jalannya masing-masing, saudara. Jadi kekhawatiran biasanya muncul karena lebih sering percaya pada apa yang kita miliki, ya, daripada kepada Allah yang memelihara kita, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudara, yang dikasih Tuhan. Hal yang pertama, bagaimana
kita mengenali bahwa kita itu orang yang penuh dengan kekhawatiran. Yang pertama, saat kita melupakan pemeliharaan Tuhan. 1 bulan kemarin kita sudah lalui kondisi apapun yang terjadi, semuanya kritis. Tapi kita bisa melewati bulan yang kritis, yang warna merah itu. Hari ini kita masuk bulan yang baru. Kita sudah masuk minggu yang ketiga, masa kritis lagi, ya. Tinggal 1 minggu lagi. Apa kita bisa menyelesaikan bulan ini dengan baik? Ya, lewat juga. Itu baru hitungan bulan. Kalau hitungan tahun yang lalu begitu juga mengkhawatirkan. Tapi ketika kita masuk yang tahun baru, tahun yang lalu sudah lewat. Itu kenapa? Pemeliharaan Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja pada 1 tahun yang bulan yang lalu. Begitu cepatnya kita lupa pada pemeliharaan Tuhan, sehingga muncul kekhawatiran. Saudara yang hari ini sakit, bukankah bulan lalu juga pernah sakit, tahun lalu juga pernah sakit? Bagaimana Tuhan menolong, menyembuhkan kita? Kalau hari ini kita sakit, masa Tuhan gak sembuhkan kita? Ya. Kalau kita sedang mengalami kesusahan, bukankah tahun lalu juga kita mengalami kesusahan, bulan lalu kita mengalami kesusahan? Kita khawatir karena lupa akan hal itu. Nah, hari ini mengapa kita khawatir? Karena kita telah melupakan pemeliharaan Tuhan di hari-hari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Kata khawatir itu memiliki pengertian apa? Terpecah, terbelah, terbagi, mendua hati. Jadi bimbang. Orang khawatir itu orang yang mengalami kegambangan, kebimbangan. Pikirannya terpecah-pecah, pikirannya terbagi-bagi, ya, tidak fokus, saudara. Kalau tidak fokus, kita deg-degan, ya kan? Tapi fokus. Saya tahu Tuhanku yang akan memelihara. Jehovah Jireh, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalaupun Yunus pada waktu itu bisa selamat dan keluar dari mulut ikan besar, ya, harus mati di dalam perut ikan, tapi bisa keluar dari mulut ikan besar itu, ya. Begitu juga masalahku hari ini ada jalan keluarnya di titik tertentu. Masalahnya titik tertentu itu jelas enggak? Seringkali jelas enggak titik tertentu? Enggak jelas, ya. Wong Yunus keluar dari mulut ikan besar itu aja karena apa? Karena ikannya mual, ikannya muntah, maka Yunus bisa keluar, ya. Muntah itu apa? Udah gak enak, bau, badut, ya, dimuntahkan sama ikan. Nah, kalau kita mengalami hari-hari ini sesuatu yang menyesakan, percayalah, bagaimana Tuhan menolong Daniel keluar dari gua singa, ya kan? Kalau menurut hitung-hitungan logika kita, gak mungkin selamat, pasti habis terbakar di situ kan? Kok habis terbakar dengan gua singa apa hubungannya? Ya, sudah lompat kan, saudara. Nah, ini sudah mulai lupa. Tambahlah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keluar dari gua singa, ya, keluar dari api yang besar, saudara. Itu Daniel bisa selamat karena apa? Pemeliharaan Tuhan, ya.
Coba kita pegang prinsipnya Daniel. Kalau Allahku tidak menyelamatkan aku sekali-kali tidak akan menyembah patung itu. Aku akan tetap menyembah Allahku. Keyakinan yang kokoh, ya, yang bisa menyelamatkan Daniel dan kawan-kawannya dari bahaya maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hal yang kedua, ya, kekhawatiran itu tidak pernah menambah apapun dalam hidup kita. Adakah ketika kita khawatir masalah kita selesai? Aduh, khawatir, ya kan? Adakah contoh kesaksian bahwa ketika kita khawatir masalah kita selesai, atau ketika khawatir masalah kita tambah? Ya kan? Ketika kemarin tidak kerja, disuruh keluar, mau nggak? Kenapa kamu nggak keluar rumah? Jawabannya apa? Nggak apa-apa. Di balik kata nggak apa-apa itu sebenarnya sudah ada kandungan unsur kekhawatiran, sehingga aku males lah. Kok dibongkar sih Pak? Loh iya, saudaraku. Kenapa? Ketika kita keluar, kita nggak tahu kemana arah jalan pulang. Ya kan? Nah, kekhawatiran tidak akan pernah menambah apapun dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus di situ menunjukkan sebuah contoh tentang burung pipit. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukan berarti burung tidak bekerja, ya. Seringkali orang itu salah persepsi bahwa burung itu gak bekerja. Burung itu lebih rajin daripada kita. Percaya tidak percaya, burung itu bangun setiap subuh. Karena saya punya burung. Ya Mas Raden, saya punya burung kan? Ya, walaupun burung pret, ya kan? Burung itu setiap pagi, ya, jam 4 itu sudah bangun. Kalau dia nggak dikurung, nggak di kandang, dia sudah terbang keluar. Saudara, jadi bangunnya lebih cepat, dia bekerjanya lebih gasik, saudara. Itu burung. Tapi kita nggak bahas soal burung, ya. Tapi kita melihat, Yesus tidak mengatakan bahwa burung tidak bekerja, tapi burung tetap mencari makan setiap hari, tetap melakukan bagiannya. Kecuali burung yang ada di sangkar, dia hanya berharap majikannya ngasih makan. Kalau sampai telat ngasih makan, dia akan mati. Tadinya ada 12, tinggal 4. Karena apa? Seharian lupa, ditinggal, nggak dikasih pesan. Nanti kalau mau makan ambil sendiri ya. Enggak, lupa saya. Mau kering gantung, cekang-kangan gitu, ya. Sampai demi menahan laparnya, itu teralis kurungannya itu bisa patah-patah, ya kan? Itu hewan burung bisa mematahkan bambu-bambu yang menjadi makannya itu. Tapi saya percaya, saudaraku, jika sang pemelihara, sang majikan itu tahu dengan pasti bagaimana memelihara burung-burung itu tidak akan mati, begitu juga Tuhan. Ya. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita jauh lebih punya nilai daripada burung-burung itu, saudara? Burung prit, ya, kalau dari penangkap cuma dijual 1.000, kita beli 2.500, bisa 3.000. Saudara,
nilainya cuma segitu, ya. Itu sama satu harga dengan satu serabi. Satu serabi 2.500, ya kan? Molen 2.500, ya kan? Saking suka jajannya tahu harga jajan, ya kan? Kue cucur 2.500, pika 2.500. Saya pikir dulu 1.000, sudah naik 2.500. Ya, ketika pengen makan martabak, nah mana martabak yang paling enak? Dipikir dengan harga martabak yang mahal itu rasanya pasti enak. Nah, ketika istri saya ajak untuk beli martabak yang di pinggiran jalan yang pakai gerobak biasa, jangan, itu gak enak. Ya, ngajaklah yang ada kata legit-legitnya itu, sudah. Ya kan? Yang ada di legit-legitnya. Tahu harganya martabak yang ada nama legit-legitnya itu 38.000, itu yang biasa. Ketika bawa pulang, kok rasanya kayak gini, harga 38.000. Nah, dibandingkan dengan harga yang 23.000. Wih, wangi. Ya. Harga mahal tidak selalu enak kalau soal hari ini, saudara. Ya, seringkali kita khawatir, ya. Bagaimana bisa menikmati sesuatu yang enak? Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kata menambahkan itu berarti menambah atau memperpanjang sesuatu. Ya, tidak menambahkan sesuatu. Ya. Kekhawatiran tidak memiliki kuasa untuk mengubah masa depan. Kekhawatiran tidak memiliki kuasa untuk kita bikin panjang umur. Ya, tapi bikin kita malah umurnya pendek. Menguras semuanya, saudara yang dikasih. Kekhawatiran tidak dapat menyelesaikan masalah, kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan. Sebaliknya, kekhawatiran seringkali justru menguras energi yang kita perlukan untuk menghadapi masalah yang berat. Jadi, apakah kita tidak boleh khawatir? Boleh, tapi jangan lama-lama. Karena kita pasti akan ada fase kadang khawatir, kadang enggak, kadang khawatir, kadang enggak. Ya kan? Nah, karena istriku sudah nyampe, jadi bangun dari mimpi buruk. Ya kan? Bangun dari mimpi buruk. Jadi khawatir itu mimpi buruk, saudara. Ya, jangan gak bangun nanti mimpi buruknya bertambah-tambah. Nah, saya setiap malam itu berjaga karena tidurnya istri saya lebih cepat daripada saya. Saya kadang-kadang tidur itu menjelang dia bangun. Setiap berjaga-jaga dia gitu kan, gitu kan. Nah, bisa. Tolong. Mimpi apa? Tolong. Mimpi pun bisa berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sudah gitu. Pasti ada sesuatu yang dipikirkan di alam bawah sadarnya belum selesai dibawa sampai ke tidur. Sudah belum selesai. Maka tugas saya bangun dari mimpi buruknya. Nah, kekhawatiran itu juga mimpi buruk, saudara. Nah, anak-anak sudah masuk, ya. Tak mengubah masa depan, saudara. Yang terakhir, obat kekhawatiran itu mencari kerajaan Allah. Apa itu mencari kerajaan Allah, saudara? Ya, obat kekhawatiran berarti kalau khawatir itu dianggap penyakit, berarti ada obatnya, saudara. Kalau saudara sering kali mengalami kekhawatiran, bagaimana mengobati rasa khawatir? Ya, nah hari ini
Ketika seseorang fokus pada Allah yang menyediakan kebutuhan, ia akan belajar percaya. Ya, fokus. Ya, jangan fokus yang salah. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan fokusnya semuanya akan ditambahkan kepadamu, tapi fokusnya carilah dahulu kerajaan Allah. Fokus, jangan fokus yang salah. Jadi ketika kita punya fokus yang salah, maka kita akan mengabaikan fokus yang benar, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Apa itu carilah? Ya, carilah. Carilah itu punya pengertian mengejar dengan sungguh-sungguh, mencari dengan prioritas utama, atau menjadikan sesuatu tujuan hidup. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah itu mengejar kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah itu artinya menjadikan sesuatu sebagai tujuan hidup kerajaan Allah. Ya. Tapi seringkali yang menjadi fokus kita bukanlah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Terjemahan lain mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terjemahnya begini, ya, utamakanlah dahulu Allah memerintah hidupmu. Ketika Allah memerintah hidup kita, berarti perintah-perintah yang lain diabaikan dulu. Berarti yang diutamakan bagaimana Allah memerintah kehidupan kita. Nah, seringkali kita fokusnya di semuanya itu akan ditambahkan kepada kebutuhan kita, pekerjaan kita. Tadi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan orang yang kerja keras. Tuhan Yesus tidak meniadakan orang yang melakukan perencanaan. Tapi Tuhan Yesus ya memberikan perintah fokus. Ya, apa yang menjadi tujuan kita semula, saudara. Ya. Endingnya, saudara yang dikasih Tuhan, serahkanlah hari esok pada Tuhan. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini susah, besok pun juga susah. Hari ini capek, besok pun juga capek. Jadi nikmati kesusahan hari ini. Kok gak enak sih? Gak enak ya? Ya, katanya no pain, no gain, ya kan? Nikmati rasa sakitmu. Ketika saya ngomong itu sama itu, sakit kok. Padahal dia dulu pernah khotbah no pain, no gain, ya kan? Ketika dia sakit, nikmati rasa sakitmu. Masamu ya nggak sakit tahu. Normal ya. Jadi serahkanlah hari esok pada Tuhan. Kita nikmati hari ini. Hari ini masih ada waktu jam 11:30 sampai ke jam 8, masih banyak jam. Saudara bisa menikmati enggak? Ya kan? Atau ya udah aku nikmati sambil tidur aja. Ya. Aku nikmati sama pasanganku, aku nikmati sama keluargaku, aku nikmati di tempat lain, saudara. Ya, coba saudara pikirkan, apakah fokus kita hari-hari ini? Apakah fokus kita kerajaan Allah? Bagaimana Allah memerintah kita menikmati hidup hari ini? Atau kita justru mengkhawatirkan bagaimana hari besok? Ya kan? Kalau Pak Victor bawa pulang pekerjaan, Bu Elina gimana rasanya? Biasa aja. Terus biasa maksudnya. Ya, pekerjaan yang di kantor belum selesai ya, dikerjakan di rumah, dibawa pulang ke rumah, ya kan? Begitu tiap hari. Kalau tidak bisa menikmati itu, akan apa yang terjadi? Rasanya gimana, Pak? Ya. Sementara yang lain ya bekerja di kantor ya di kantor, di rumah ya di rumah.
akhirnya keluar yang biasa aja gitu ya. Sudah bisa menikmati. Ya? Sudah bisa menikmatinya. Nah, bagaimana kita menyerahkan hari esok kita kepada Tuhan? Ya, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Disinilah kita tahu letak perbedaannya. Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita perlukan menurut apa yang Tuhan pandang baik. Saudara. Yang terakhir apa ini? Izinkanlah selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan satu hal yang kita pikirkan. Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Tuhan sanggup menepati janjinya, dan Tuhan berkuasa mengendalikan kehidupan kita. Sekarang bagian kita, beranikah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Jika kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan tinggal dalam hidup. Sukacita itu akan kau nikmati, dan mukjizat Tuhan berlaku untuk saudara tiap waktu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan Yesus dapat diandalkan dalam kehidupan kita, katakan Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan yang kita miliki. Saya undang para petugas kolekta untuk maju ke depan dan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu percaya di setiap musim hidup kami Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangannya memberi dan menjadikan nama-Mu lebih indah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan sediakan lebih dari yang kupikirkan, Dia sempurna. Hari ini langsamanya, lihat buruk di jalan, lihat merah di badan, dan salibnya. Dia sediakan hidup berjalan, yang terbaik lagi, tantangan indah.
wajah baru nih. Ada bersaksi Ibu? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita masih bisa ketemu tatap muka, masih bisa menyapa saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan hari ini, serahkanlah segala khawatir kepada Tuhan, maka kekuatan itu akan menjadi milik saudara dan pemeliharaan Tuhan akan cukup bagi saudara. Amin. Sampai jemput Bapak Ibu Saudara untuk bagi berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, satu minggu yang sudah kami lewati. Kami bersyukur berjemaat Tuhan yang masih tetap setia dan percaya dapat mengandalkan Kau. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat-Mu di tempat ini. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang dalam pemulihan Tuhan nyatakan pemulihan itu. Kuasa-Mu nyata, sukacita damai sejahtera Tuhan tanamkan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Yang sedang bergumul dengan keluarga, rumah tangga, anak-anak, pasangan dan pekerjaannya, Tuhan menjawab satu persatu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan umat-Mu di tempat ini. Dan kami tahu Engkaulah Allah yang sanggup menolong memelihara kehidupan umat-Mu di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan